Bab 196, mari bicara tentang pembagian keuntungan sebelum kita bekerja sama. Apa yang salah? Dan Fei sedikit terkejut melihat penampilan Jiang Chen yang tiba-tiba di luar karakter. Jiang Chen berkata dengan suara rendah, ada hewan roh peringkat roh di depan, dan lebih dari satu. Benarkah itu? Ekspresi terkejut keluar dari mata dan Fei ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen. Dia buru-buru bertanya, kamu bisa merasakannya? Seberapa jauh mereka? Apakah anak-anak mereka bersama mereka? Petik 2. Jiang Chen mengerutkan alisnya dalam kontemplasi dan merapikannya sedikit setelah beberapa lama, mereka sudah pergi. Tidak mudah, semua makhluk peringkat roh dewasa. Petik 2. Oh, tidak mudah, sayang sekali. Kekecewaan melintas di fitur indah dan Fei. Saya pikir Anda sudah gila dalam keinginan Anda untuk hewan bayi roh. Bahkan jika ada, bagaimana Anda akan mencurinya? Apakah Anda ingin diserang oleh sekelompok hewan roh? Dan Fei menjulurkan lidahnya saat dia terkekeh. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan anak harimau selain pergi ke gua harimau? Beberapa risiko harus diambil untuk mendapatkan bayi hewan roh. Setiap kali wanita ini berbicara tentang bayi hewan roh, matanya yang jernih akan bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala yang jelas tidak terlihat secara normal. Ekspresi ini seolah-olah seorang tuan tanah atau kantong uang tua sedang melihat setumpuk emas, perak, dan perhiasan dengan mata bersinar. Wanita ini biasanya halus dan pendiam tapi dia sebenarnya menakutkan ini ketika dia menjadi gila. Jiang Chen dengan sungguh-sungguh memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus mengendalikan dorongan hati wanita ini. Jika tidak, jika dia kehilangan kendali dan menerobos masuk ke tempat tinggal makhluk roh tanpa berpikir dua kali, dia benar-benar bisa menyebabkan mereka berdua kehilangan nyawa. Makhluk roh peringkat roh memiliki garis keturunan murni. Terkadang, aturan dunia itu menakjubkan. Apakah itu praktisi manusia atau hewan roh? Semakin murni garis keturunan, semakin kuat kekuatan mereka, tetapi semakin lemah kemampuan reproduksi mereka. Untuk makhluk roh dengan garis keturunan murni, siklus reproduksi terpendek mereka adalah 10 atau 20 tahun. Mereka yang siklusnya lebih panjang bisa mencapai 30 hingga 50 tahun. Bahkan ada beberapa makhluk roh yang hanya memiliki kesempatan untuk berkembang biak setiap 100 tahun sekali. Oleh karena itu, di dunia makhluk roh, jika Anda menyentuh anak makhluk roh yang sedang dalam siklus reproduksi atau memberi makan anak-anaknya, itu akan lebih buruk daripada melakukan tindakan terhadap makhluk itu sendiri. Begitu makhluk roh menemukan bahwa anak-anaknya telah dicuri, semangat balas dendamnya akan berada pada tingkat yang cukup gila. Karena pertimbangan inilah Jiang Chen terus memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus hati-hati mengendalikan dorongan hati dan Fei. Setelah mereka berjalan selama sehari, mereka melihat bahwa malam perlahan-lahan turun. Kebetulan ada sepetak batu besar di depan. Bebatuan besar secara alami tertanam di lereng yang landai, membentuk pemandangan yang unik. Mari kita bermalam di sini. Ini adalah daerah pegunungan yang kasar dan bergerigi di depan. Pegunungan yang tak berujung kemungkinan akan sangat memperumit situasi. Jiang Chen mengajukan saran. Sejujurnya, dia sudah siap mental untuk penolakan Dan Fei. Apa yang tidak dia pikirkan adalah Dan Fei benar-benar mengangguk. Kalau begitu mari kita istirahat di sini untuk malam ini. Alam labirin ini memang aneh. Temperaturnya tinggi di siang hari, tetapi udaranya cukup kencang ketika angin gunung bertiup di malam hari. Jiang Chen baik-baik saja karena pakaiannya bisa menahan sedikit hawa dingin. Pakaian Dan Fei sama sekali tidak memiliki penutup untuk bagian antara paha dan betisnya. Dia melingkarkan lengannya di sekitar kakinya saat dia meringkuk, membenamkan kepalanya di antara kedua kakinya dan mencoba yang terbaik untuk menangkal udara dingin yang menusuk tulang ini. Siapa yang tahu bahwa udara dingin ini akan menjadi lebih buruk seiring berjalannya malam. Menjelang akhir, bahkan Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mengedarkan kekuatan roh di dalam tubuhnya untuk menghangatkan dirinya sendiri. Dia memandang Dan Fei hanya untuk melihatnya gemetar tertiup angin, tubuhnya mulai menggigil dan gemetar. Namun, Dan Fei memiliki bibir atas yang kaku. Dia tidak membuat suara meskipun itu sangat dingin. Jiang Chen tiba-tiba sepertinya ingat bahwa ada beberapa peralatan di cincin penyimpanan yang telah disiapkan oleh Gou Yu. Dia tidak memperhatikannya pada saat itu dan hanya melemparkan semuanya ke dalam. Dia membukanya untuk melihat bahwa Gou Yu telah cukup teliti dengan persiapannya. Bahkan ada selimut wol di dalamnya. Jiang Chen mengeluarkan selimut dan berjalan di depan Dan Fei, melemparkannya ke sekelilingnya dengan lambaian tangannya. Tutup dirimu.
Bicaralah jika Anda kedinginan, Anda hampir berubah menjadi burung puyuh dengan semua menggigil Anda. Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat dia duduk. Dia menggali jubah panjang dan memakainya terbalik di depannya. Dia bersandar di batu besar dan perlahan-lahan tenggelam dalam meditasi lagi. Malam itu sebenarnya tidak begitu damai. Jiang Chen merasakan makhluk roh lewat beberapa kali saat dia bermeditasi, terkadang dekat, terkadang jauh. Orang-orang yang dekat terbang melewati mereka hanya 500 meter jauhnya. Jiang Chen hampir ingin membangunkan Dan Fei beberapa kali dan meninggalkan tempat ini di mana masalah cenderung untuk menemukan mereka. Namun, dia menahan diri pada akhirnya. Jika makhluk roh ini muncul begitu umum, maka salah satu dari mereka akan menemukannya cepat atau lambat. Namun, makhluk-makhluk roh ini tidak pernah tinggal diam ketika mereka lewat. Mereka jelas sama sekali tidak tertarik pada daging dan darah manusia. Apa yang menyebabkan makhluk-makhluk roh ini sering muncul? Jiang Chen tidak bisa memahaminya, tapi dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Malam akhirnya berlalu. Saat sinar pagi menyinari lereng bukit, dinginnya udara malam langsung terhalau dan kembali ke suhu yang nyaman. Jiang Chen membuka matanya untuk melihat bahwa Dan Fei sudah menyiapkan sarapan. Wanita itu jelas sudah siap, dia menyiapkan pesta mewah. Jiang Chen berjalan mendekat dan membantu dirinya sendiri begitu saja. Dan Fei menyerahkan secangkir jus dari buah yang tidak dikenal dan berkata dengan lembut, "Terima kasih atas selimutmu. Kalau begitu aku harus berterima kasih atas sarapanmu." Jiang Chen tersenyum malas dan meneguk jus dalam satu tegukan. "Kami menuju ke barat hari ini. Mungkin, kami benar-benar dapat menemukanmu bayi roh hewan jika kami beruntung." Jiang Chen tidak bercanda. Setidaknya ada 7 atau 8 binatang peringkat roh yang datang dari arah barat laut pada siang dan malam terakhir, dengan cepat menuju ke selatan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di selatan, pasti ada alasan bagi semua makhluk roh ini meninggalkan rumah mereka. Bagian belakang mereka pasti akan dipertahankan dengan lemah jika mereka semua pergi. Mungkin, mereka berdua benar-benar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ketika rumah makhluk roh itu kosong. Namun, kesempatan ini harus ditangkap di waktu yang tepat. Jika tidak, mereka akan berada dalam dunia yang penuh masalah ketika para makhluk roh kembali. Tentu saja, itu adalah faktor yang tidak diketahui apakah ada atau tidak ada makhluk roh muda yang ditinggalkan oleh makhluk roh itu. Ketika Dan Fei mendengar kata-kata bayi roh hewan, matanya berbinar, "Jiang Chen, apakah Anda punya saran?" 7 atau 8 makhluk roh bergerak cepat menuju selatan pada siang dan malam terakhir. Saya berspekulasi bahwa sesuatu pasti telah terjadi di selatan, atau akan segera terjadi. Binatang buas ini datang dari arah barat laut, jadi kurasa rumah mereka seharusnya berada di daerah itu. Jika kita berhati-hati dan melakukan perjalanan ke arah barat laut, mungkin kita benar-benar akan bertemu dengan rumah hewan roh dengan anak-anak di dalamnya jika kita beruntung. Mata Dan Fei berbinar, "Jiang Chen, ini ide yang bagus. Apakah benar-benar ada 7 atau 8 makhluk roh yang lewat kemarin? Jangan bilang kamu tidak merasakannya. Aku hanya merasakan 2 dari mereka." Dan Fei menjawab dengan jujur, cahaya kegembiraan bersinar dari matanya yang indah. "Jiang Chen, untuk berpikir bahwa kesadaranmu sekuat dan sesensitif ini. Sepertinya saya telah meminta orang yang tepat ketika saya merekrut Anda. Berhentilah menciumku. Kami sepakat bahwa jika memang ada bayi hewan roh, itu milik Anda jika hanya ada 1. Jika ada tambahan, sisanya milik saya." Jiang Chen mengemukakan kondisinya. Dan Fei memulai, "Apa yang kamu inginkan dengan bayi hewan roh?" Jiang Chen tertawa dengan mudah, "Mengapa aku tidak menginginkannya karena kalian menginginkannya? Jika saya mengingatnya dengan benar, pengetahuan saya tentang hewan roh seharusnya lebih kuat dari Anda berdua." Dan Fei kehilangan kata-kata. Dia berpikir sejenak dan kemudian mengangguk, "Bagaimana dengan ini? Yang pertama milikku, yang kedua milikmu. Jika ada yang ketiga, itu masih milikmu. Yang keempat adalah milikku dan seterusnya dan seterusnya. Terlepas dari yang pertama, semua yang bernomor ganjil adalah milik Anda dan yang bernomor genap adalah milik saya. Bagaimana tentang itu?" Dan Fei tidak ingin menderita kerugian, jadi, dia menekankan kalimat tertentu setelah mengajukan lamarannya, "Jangan tawar-menawar jika kamu seorang pria. Jangan lupa, akulah yang membayar biaya masukmu." Jiang Chen terdiam. Wanita ini benar-benar tidak mau kalah dalam hal apapun.
Meskipun Jiang Chen telah menerima undangan Dan Fei untuk perburuan musim gugur, dia juga memiliki tujuan tertentu dalam perjalanan ini. Tujuannya adalah makhluk peringkat roh. Apakah itu hidup atau mati, mereka semua adalah target Jiang Chen. Setelah memasuki alam roh, dia sangat menyadari betapa pentingnya inti dari makhluk roh peringkat roh. Makhluk-makhluk peringkat fana tidak berharga, tetapi makhluk-makhluk peringkat roh tidak bisa disebutkan dalam satu napas. Inti dari makhluk peringkat roh mewujudkan kekuatan roh yang kaya. Mereka adalah suplemen bergizi yang paling didambakan oleh semua praktisi. Inti adalah beberapa item terbaik untuk membantu membentuk lautan roh dan meningkatkan kekuatan roh. Namun, Jiang Chen masih memiliki sedikit sikap sopan dan dia tidak bisa melawan setiap inci tanah ketika dia melihat Dan Fei begitu serius. Dia hanya bisa mundur satu langkah. Ingat, aku akan memegang kata-katamu. Jika tidak, jika itu yang terjadi, Anda tidak akan mendapatkan satu pun bayi hewan roh. Dan Fei terkikik, kamu bocah, apakah aku seseorang yang berubah menjadi bermusuhan seperti itu? Mungkin tidak, tapi kamu berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda ketika kamu menyebut bayi binatang roh, seperti kamu sudah gila. Kami harus menentukan persyaratan dengan jelas pada awalnya dan menggunakan banyak kesopanan kemudian dalam membuat perjanjian ini. Tangan giok Dan Fei yang putih bersih mencabuti beberapa helai rambut yang tertiup angin menjadi berantakan, tapi dia tidak sedikit pun marah dengan kata-kata Jiang Chen. Mereka berdua makan sarapan, berkemas dan berangkat lagi. Jiang Chen, saya punya metode mengamati bayi binatang roh. Selain itu, keterampilan penginderaan Anda yang luar biasa, yang membuat kerja sama kami sempurna tanpa jejak. Dan Fei sangat bersemangat. Namun, Jiang Chen tidak seoptimis dia. Mengesampingkan masalah apakah makhluk roh yang telah pergi memiliki bayi atau tidak, bukankah mereka akan memiliki teman yang menjaga rumah mereka jika mereka melakukannya? Meskipun hewan roh ini berada di peringkat roh awal atau bahkan menengah, kekuatan pertempuran mereka cukup mencengangkan. Terutama ketika mereka melindungi anak-anak mereka, kekuatan pertempuran mereka yang kuat akan meningkat secara eksplosif. Oleh karena itu, petualang biasa lebih suka melawan manusia dengan kekuatan yang sama daripada menghadapi makhluk roh yang marah. Mereka berdua benar-benar menemukan dua rumah makhluk roh menggunakan metode yang disebutkan Dan Fei. Namun, tidak ada bayi di rumah mereka. Meskipun ada beberapa barang bagus di sarang mereka, beberapa bunga peringkat roh, rumput, dan obat-obatan, Dan Fei benar-benar tidak tertarik pada mereka semua karena tidak ada bayi hewan roh. Meskipun Jiang Chen benar-benar tidak tertarik pada inti peringkat fana, dia mengambil semua yang ada di peringkat roh, bahkan jika itu hanya bunga dan rumput. Hehe, Jiang Chen, saya pikir Anda melihat uang seperti kotoran. Dan Fei akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang Jiang Chen. Jiang Chen memutar matanya, saudari Dan Fei, tingkat lidah berbisamu terlalu rendah. Jika Anda ingin membuat saya merasakan gigitan sarkasme, Anda harus melatih keterampilan Anda. Petik 2. Dan Fei langsung tercengang. Dia menemukan bahwa pria ini tak terkalahkan ketika dia ingin menjadi tak tahu malu. Bab 197, Dan Fei menjadi gila juga. 3 hari lagi berlalu. Selama 3 hari ini, Jiang Chen merasakan setidaknya 20 hingga 30 makhluk roh berjalan ke selatan dengan tergesa-gesa. Ini hanya yang bisa dia rasakan dan bahkan tidak termasuk yang jauh di kejauhan. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi di selatan. Namun, peluang kami meningkat saat makhluk roh ini pergi. Menurut penilaian saya, pasti ada makhluk roh perempuan dalam masa menyusui di antara mereka. Jika saya merasakan ini dengan benar, pasti ada bayi hewan roh di depan. Yang masih harus dilihat adalah kapan wanita ini dapat menemukannya. Jiang Chen tidak seoptimis Dan Fei. Tidak peduli bagaimana dia mendesaknya, dia tidak mempercepat atau memperlambat langkahnya, melanjutkan perjalanan dengan temponya sendiri. Pada sore hari ke-6, Dan Fei akhirnya membuat penemuan. Jiang Chen, saya berani bertaruh bahwa ada bayi hewan roh di lembah di depan. Apa kamu yakin? Nada suara Dan Fei sedikit gelisah, saya yakin. Saya telah melakukan penelitian bertahun-tahun di bidang ini. Saya tahu bagaimana menentukan apakah ada bayi hewan roh yang ada. Hidung Jiang Chen berkedut sedikit saat dia mengangguk, memang ada beberapa jejak aroma yang unik untuk anak muda yang menyusu di udara. Namun, bagaimana Anda tahu jika bukan hewan roh yang memberi makan anak-anaknya yang lewat di sini? Petik 2. Ada perbedaan antara hanya lewat dan tinggal jangka panjang.
Jika binatang roh lewat, maka hanya akan ada satu jejak bau. Namun, tempat tinggal jangka panjang akan menghasilkan distribusi yang lebih merata. Ini hanya salah satu poin. Lihatlah tumbuhan roh di sekitarnya dan bunga-bunga serta rumput-rumput ini, semuanya memiliki bekas gigi binatang roh muda yang telah menggigitnya. Selain itu, baby spirit animal memiliki aroma yang unik. Ini juga berbeda dengan aroma seorang ibu. Dan Fei dengan ringan mengepalkan tinju femininnya, berkata dengan penuh semangat, Jiang Chen, saya dapat menjamin bahwa ada bayi roh hewan di sini. Saya akhirnya melihat harapan untuk sukses kali ini. Jangan sampai kepala Anda menoleh dengan sukses. Jiang Chen menyiramnya dengan seember air dingin metaforis tepat waktu. Bahkan jika ada bayi hewan roh di sini, bagaimana kamu bisa memastikan bahwa ibu mereka telah pergi? Bagaimana Anda bisa berjanji bahwa tidak ada teman lain di sini yang melindungi mereka? Ingat, sifat kekerasan yang meledak dari hewan roh manapun ketika mengetahui bahwa anak-anaknya sedang terancam sangat sulit untuk dilawan. Kita perlu menang melalui kecerdasan dan bukan melalui memadamkan api dengan api. Akhirnya, mereka berdua berdiskusi secara singkat dan memutuskan bahwa Jiang Chen harus pergi ke depan terlebih dahulu, memperbaiki lokasi umum bayi roh hewan dan kemudian mencurinya setelah itu. Seni surgawi kepala psikis yang dipraktikkan Jiang Chen secara alami memiliki cara untuk menarik aura tubuh ke dalam 7 indera dan kemudian mengirimkannya keluar. Ada gua lain di dalam lembah gunung. Bebatuan aneh menghiasi medan yang agak curam di sekitar bagian luar gua. Namun, ini bukan masalah besar bagi para praktisi. Setelah Jiang Chen mengamati adegan itu sebentar, dia menggunakan kepala psikis untuk merasakan sesuatu. Sedikit kesungguhan merayap ke dalam hatinya. Memang ada bayi hewan roh yang hadir, dan ada 4 di antaranya. Detak jantung Jiang Chen dipercepat tanpa sadar segera setelah itu, dia kemudian merasakan kehadiran kuat lainnya. Ini buruk, benar-benar ada penjaga di sana. Saya tahu bahwa tidak mudah untuk mencuri bayi binatang roh. Jiang Chen bergumam dalam hati tetapi tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia kembali ke tempat dan Fei menunggu dan menguraikan situasi untuknya. 4 bayi, sebanyak itu. Mata dan Fei berbinar, jangan senang dulu. Selain keempat bayi hewan, masih ada hewan roh lain yang setara dengan praktisi alam roh tingkat ketiga manusia. Apakah Anda pikir Anda bisa mengatasinya? Petik 2. Yah, alis ramping dan Fei merajut bersama-sama sedikit. Ini adalah masalah yang pelik. Karena makhluk roh lainnya telah pergi ke selatan, mengapa yang ini tidak? Kau bertanya padaku, tapi siapa yang harus kutanyakan? Dan Fei terdiam beberapa saat, situasi seperti ini juga termasuk dalam rencanaku. Mengingat perlindungan makhluk roh dewasa, kita perlu menemukan cara untuk menariknya keluar. Kami akan memancing harimau keluar dari gunung, atau dengan kata lain, kami akan membujuknya untuk meninggalkan tempat yang menguntungkan dan kemudian mencuri bayi hewan roh. Memikat musuh keluar adalah sesuatu yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jiang Chen tersenyum. Jika kita tidak menjalankannya dengan benar, kita bisa membayar harga dengan nyawa kita. Jangan bicara tentang omong kosong sial seperti itu. Dan Fei menggertak ringan. Jiang Chen, aku punya obat yang tuannya sendiri kumpulkan yang bisa membuat hewan roh tertidur dan kehilangan kemampuan menyerang mereka untuk waktu yang singkat. Jika kita bisa membuat hewan roh penjaga tidur untuk waktu yang singkat, kita tidak akan kehilangan kesempatan. Berapa lama ini bisa dipertahankan? Jiang Chen bertanya, kira-kira 15 menit, dan Fei berpikir sebentar sebelum menjawab. 15 menit, itu terlalu pendek, kita tidak akan pergi jauh dalam 15 menit. Makhluk roh itu akan dengan mudah menemukan kita dengan merasakan dan mengikuti keberadaan bayi-bayi itu. Dan Fei tersenyum, jangan khawatir, aku punya cara untuk menyembunyikan keberadaan bayi roh makhluk itu jika kita mendapatkannya, sehingga yang dewasa tidak akan bisa mengikuti kita melalui kehadiran mereka. Jiang Chen masih menggelengkan kepalanya. Dia mengerti bahwa guru tua Ye Chonglou mungkin memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi tidak ada yang mutlak dalam urusan dunia. Tentu, seseorang dapat menutupi keberadaan bayi hewan roh, tetapi seberapa jauh mereka dapat dicapai dalam 15 menit. Begitu hewan roh memanfaatkan kekuatan di sekitar mereka dan semua langsung memulai untuk terlibat dalam pencarian gaya bom karpet, masih akan sangat mudah untuk menemukan keduanya. Meskipun 15 menit bukanlah waktu yang singkat, tetapi mereka mungkin benar-benar tidak dapat melakukannya. Jiang Chen, apakah kamu laki-laki atau bukan?
Bukankah kalian mengatakan bahwa kekayaan berasal dari bahaya dan risiko? Kami hanya mengambil risiko yang lebih besar untuk mendapatkan 4 hewan roh. Jika kita bisa melakukan itu, tidak peduli berapa banyak mangsa yang diburu oleh mereka semua, kita pasti masih menjadi yang pertama setelah kita pergi. Tumpukan dan pegunungan inti makhluk biasa masih kurang meyakinkan dibandingkan inti makhluk roh. 10 inti makhluk roh masih kurang berharga dari satu makhluk roh yang hidup. Ini adalah kenyataan. Peringkat fana kurang dari peringkat roh, dan dari peringkat roh, hewan roh hidup lebih disukai daripada yang mati. Siapa yang akan tahu jika Anda adalah orang yang membunuhnya jika makhluk roh itu mati? Siapa yang tahu jika bukan makhluk peringkat roh yang mati karena sebab alami di akhir umur panjang? Berbeda jika masih hidup. Seperti yang diketahui semua orang, mungkin tidak sulit untuk membunuh makhluk roh, tetapi akan sangat sulit untuk menangkapnya hidup-hidup. Tidak perlu bertele-tele, rencana Anda terlalu berisiko, saya tidak setuju. Kecuali Anda menghancurkan saya sama sekali tidak setuju dengan rencana ini. Petik 2. Lalu apakah kamu punya rencana yang lebih baik? Dan Fei tertawa dingin. Jiang Chen, meskipun Anda tahu sedikit tentang cara hewan roh, tetapi Tuan Tanah dan saya telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun di bidang ini. Kami jelas jauh lebih profesional dan berpengetahuan dari Anda. Jangan lupa bahwa Anda adalah asisten yang saya pekerjakan. Akulah yang seharusnya mengambil tindakan. Hehe. Aku tidak setuju dengan ini bahkan jika kamu mengatakan 1000 atau 10.000 kata. Anda tidak akan memiliki cara untuk melaksanakan rencana berisiko ini jika saya tidak menganggukkan kepala saya. Jiang Chen benar-benar orang yang menepati janjinya. Meskipun Dan Fei agak jauh darinya, dia akan bangun dan mengikutinya segera setelah tubuhnya meninggalkan penglihatannya. Dan Fei sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Jiang Chen, jika kamu sangat takut, maka kamu kembali dulu. Agak terlambat untuk memberitahuku untuk pergi sekarang, bukan? Bagaimanapun, Lord Master akan mencabik-cabikku jika sesuatu terjadi padamu. Alis halus Dan Fei menyatu dengan bunyi klik yang terdengar dan dia hanya bisa merajuk sendiri. Dengan datangnya malam, kemarahan Dan Fei tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Jiang Chen tidak memperhatikan amarahnya yang kecil dan duduk bersila, memasuki kondisi meditasi. Sejak dia memasuki dunia labirin, Jiang Chen telah melewati setiap hari dalam keadaan siaga tinggi. Saat dia merasakan misteri alam labirin, kekuatan hatinya meningkat dengan cepat. Khususnya, dengan situasi umum ini, seni rahasia hati psikis telah naik ke tingkat ketiga. Dan Fei membungkus dirinya dengan selimutnya seolah-olah dia sudah tertidur tetapi setelah 2 jam, matanya yang seterang bintang tiba-tiba terbuka sedikit. Bulu matanya sedikit berkibar saat dia melihat ke arah Jiang Chen. Tangan gioknya di bawah selimut memegang botol giok kecil. Dia dengan ringan membuka tutupnya dan membuang bubuk putih terus-menerus. Bubuk putih ini perlahan menyebar dengan aroma beberapa bunga dan rumput biasa. Setelah beberapa saat, Dan Fei menggeliat keluar dari selimut dan berjalan di depan Jiang Chen, mendorong kepalanya dengan ringan 2 kali. Senyum bangga terungkap di lekukan bibirnya. Bocah sialan, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghentikanku sekarang. Kamu masih agak jauh dari bersaing dengan saudara perempuanmu. Petik 2. Dia melemparkan selimut ke Jiang Chen, ketika saya kembali, mungkin Anda masih akan tertidur lelap. Dan Fei lebih dari sedikit bangga pada dirinya sendiri saat kakinya yang ramping melangkah maju, menuju ke arah gua. Setelah mengambil 2 langkah, sebuah gagasan nakal tiba-tiba melintas di benaknya. Dia tersenyum aneh dan kembali ke tempat Jiang Chen berada. Meraih sepotong arang yang telah terbakar sebagian, dia menggambar kiri dan kanan bibir Jiang Chen, memberinya kumis. Hehe, tampilannya belum selesai. Dia menambahkan 3 goresan lagi dan 1 goresan ke bawah saat dia bergumam pada dirinya sendiri, menulis karakter besar karakter pertama dari frasa, yang dapat diterjemahkan menjadi, anak laki-laki. Setelah itu, dia membuang potongan arang secara acak dan membersihkan tangannya dari batu giok. Baiklah Jiang Chen, kamu akan melihat bagaimana adikmu mendapatkan bayi hewan roh. Selamatkan dirimu dari upaya membusungkan dirimu di depanku dan bertingkah seolah-olah kamu adalah segalanya. Dan Fei seperti yang dikatakan Jiang Chen. Ketika berbicara tentang bayi hewan roh, dia akan berubah menjadi wanita gila. Harus dikatakan, meskipun Dan Fei adalah seorang wanita, dia punya nyali.
Meskipun dia tidak berhasil menangkap bayi hewan roh dalam 2 kali dia mengalami cobaan dari alam labirin, itu telah mengembangkan sisi dirinya yang penuh dengan keberanian. Dia dengan cepat datang ke tepi gua itu. Sebuah pipa bambu panjang dan tipis muncul di tangannya seperti sihir. Ada celah di bagian atas pipa bambu, mekanisme yang bisa dipicu secara manual. Dan Fei menuangkan sebotol bubuk pesona pikiran ke dalam pipa bambu. Dia kemudian mengeluarkan botol lain dan menuangkannya juga, seolah-olah sangat takut bahwa itu tidak akan cukup. Dia menutup slot lagi setelah menuangkan bedak. Menarik pipa dengan tangan kanannya, dia memanjangkannya beberapa sentimeter. Semua bubuk sekarang tersebar merata di bagian depan pipa. Dan Fei meletakkan pipa itu ke mulutnya dan menyelinap ke dalam gua selangkah demi selangkah. Dia juga tahu bahwa bahkan jika wali itu tertidur, energi rohnya tidak akan sepenuhnya ditarik kembali. Itu pasti masih relatif waspada. Oleh karena itu, dia cukup berhati-hati dan tidak berani melepaskan kewaspadaannya sedikitpun. Pipa bambu menjuntai dari bibir Cherry saat dia merayap, selangkah demi selangkah, ke dalam gua. Mengaum, raungan keras tiba-tiba bergema di gua sebelum angin darah dan darah kental menyerangnya secara langsung. Itu adalah makhluk roh dewasa yang melompat keluar dari gua. Suara mendesing. Mulut kecil dan Fei dihembuskan saat napas yang diresapi dengan aroma anggrek mengirim bubuk yang menyembur keluar dari pipa bambu. Itu membentuk busur bubuk saat melesat ke arah makhluk roh yang menerkamnya. Saat dia melakukan gerakan berbahaya dan berisiko ini, tubuh dan Fei berguling, bersembunyi di sisi bawah tanah dan menghindari pukulan ganas dari makhluk roh ini. Bam! Cakar makhluk roh itu telah mencungkil lubang yang dalam di mana dia berdiri. Makhluk roh itu hendak menerkam ke bawah saat meraung, tetapi efek obat dari bubuk itu mulai berlaku pada saat itu. Makhluk roh itu goyah karena tidak bisa mempertahankan pijakannya dan kemudian jatuh. Bab 198, Syukurlah untuk Jiang Chen. Halo, dan Fei menghela napas panjang lega dari sudut pandangnya yang rendah. Itu benar-benar berbahaya. Binatang roh itu sangat dekat untuk melompat turun dan menyerangnya. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa menangkis kemarahan di bawah dari binatang roh ini di tempat terbatas seperti itu. Untung saja bubuk pesona pikiran tuan-tuan cukup kuat. Namun, itu juga keberuntungan barusan. Jika tidak melompat ke arahku, dan jika aku tidak menggunakan 2 kali lipat dari jumlah biasanya, mungkin itu tidak akan jatuh begitu cepat jika obatnya tidak sekuat itu. Saya akan menjadi orang yang menderita nasib buruk seandainya itu sedikit lebih lambat. Petik 2. Dan Fei masih dalam keadaan shock ketika dia melompat, dia ingin membunuh makhluk roh itu saat dia berada di sana. Namun, dia juga tahu bahwa makhluk roh itu memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal. Butuh beberapa upaya untuk membunuhnya. Lupakan saja, mari kita ambil bayinya dulu dan menilai situasinya nanti. Dan Fei melayang ke depan di tangga lotus dan menyapu ke dalam gua. Dia melihat 4 bayi dengan kepala menghadap ke belakang. Perut mereka keroncongan saat mereka memanggil. Mereka berbulu dan tidak jelas, jelas baru saja lahir. Dan Fei tidak punya waktu untuk menentukan binatang roh apa itu, dia meletakkan keempatnya di keranjang bambu di punggungnya. Dia menutup-tutupnya erat-erat dan tidak berlama-lama lagi, berlari keluar. Dia bahkan tidak melirik berbagai herbal roh, rumput, dan buah-buahan di dalam gua. Jika Jiang Chen, pecandu kekayaan itu, dia pasti tidak akan melewatkan hal-hal ini. Jelas dari ini bahwa fokus saya jauh lebih kuat daripada dia. Pada saat dia menyapu makhluk roh itu lagi, dan Fei memiliki gagasan sesat untuk membunuh binatang itu dan menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Namun, dia masih sadar dalam hal memahami tingkat kemahiran bela dirinya. Kekuatannya yang sebenarnya hanyalah level pertama dari alam roh. Membunuh binatang roh yang tergeletak di sini kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Bagaimana jika makhluk roh ini memiliki teman yang kebetulan kembali pada saat ini, bukankah itu mengerikan? Dan Fei memutuskan untuk tidak serakah dan meninggalkan gua terlebih dahulu. Setelah melarikan diri dari gua dan menghirup udara dari dunia luar, dan Fei merasa benar-benar nyaman. Keberhasilan mendapatkan bayi hewan roh membuatnya merasa sangat bahagia. Dia hanya ingin bergegas kembali ke tempat Jiang Chen berada dan benar-benar memamerkannya, membuatnya mengakui bahwa dia lebih rendah. Saat pikirannya berjalan menyusuri jalan ini, dan Fei tiba-tiba berubah drastis karena tangisan kesedihan yang tragis datang dari gua, berubah menjadi lolongan panjang setelahnya. Suara ini mengguncang langit, sepertinya ingin meruntuhkan seluruh gua. Ini buruk,
Bubuk pesona pikiran telah kehilangan keefektifannya secepat ini. Binatang roh itu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Keringat langsung bercucuran di keningnya. Dia belum berhasil jauh dari gua sama sekali. Jika makhluk roh itu cepat, ia bisa mengejarnya dalam beberapa tarikan napas. Karena tidak pernah tahu apa itu ketakutan, hati dan Fei sekarang dalam kekacauan panik saat emosi paniknya terlihat di wajahnya. Kakinya bergejolak dan memakan jarak, mengerahkan setiap tetes kekuatan terakhir di tulangnya. Bam bam bam, getaran yang menghancurkan bumi datang dari arah gua, mendekatinya dengan kecepatan ekstrim. Momentumnya seolah-olah akan meruntuhkan seluruh lembah gunung. Oh tidak, itu datang. Dan Fei terkejut tidak masuk akal pada saat itu. Dia tidak menyangka bahwa hewan roh itu akan terbangun begitu cepat, dan akan sangat cepat mengejarnya. Kecepatannya tidak lambat, tetapi sangat jelas bahwa makhluk roh itu bahkan lebih cepat. Itu telah menutup celah hingga 1000 meter dalam beberapa napas. Mungkinkah aku, dan Fei, akan kehilangan nyawaku di sini hari ini? Jiang Chen, cepat bangun. Kabur, dan Fei merasa sedikit menyesal saat ini. Mengapa dia tidak mendengarkan Jiang Chen? Mengapa dia bertindak sewenang-wenang? Tapi sepertinya agak terlambat untuk menyesal saat ini. Dan Fei bisa merasakan tekanan dari makhluk alam roh tingkat ketiga atau keempat di belakangnya. Itu datang bergemuruh ke arahnya dengan kekuatan yang dominan. Auranya membuat kedua kakinya hampir tidak bisa bergerak. Wanita idiot, turun. Sebuah teriakan rendah tiba-tiba melintasi malam pada saat yang genting ini. 3 suara pecah di udara berturut-turut setelah itu, saat 3 anak panah melesat di udara seperti bintang jatuh, terbang dengan cemerlang ke arah hewan roh yang mengejar di belakangnya. Hewan roh yang sangat besar itu sebenarnya adalah kera raksasa. Bulunya yang keperakan tampak lebih tembus cahaya dan berkilauan di bawah kemegahan bulan. Ketika kera raksasa melihat serangan panah, ia mengeluarkan peluit panjang lagi. Lengannya terentang saat meninju, dan meninju untuk ketiga kalinya. Itu benar-benar menggunakan kekuatan pukulannya untuk meledakkan panah itu berkeping-keping. Auru, kera raksasa meraung lagi setelah meninju anak panah dan bergegas ke depan. Wus, 3 anak panah lainnya melesat ke depan tanpa basa-basi. Kera raksasa itu mengikuti pola set yang sama seperti aura dari pukulan tinjunya sekali lagi menghancurkan anak panah menjadi berkeping-keping. Meskipun 2 putaran serangan panah tidak melukai kera raksasa itu, mereka dengan jelas menghentikan langkahnya dan mengurangi momentum ke depan. Wanita bodoh, kenapa kamu belum pergi? Suara itu secara alami datang dari Jiang Chen. Jiang Chen hanya terpesona oleh bubuk pesona pikiran untuk sementara waktu sebelum memulihkan akalnya. Dia menggunakan seni dewa kepala psikis untuk mengeluarkan racun yang tersisa dari bubuk dan dia langsung menebak bahwa Dan Fei telah membuat langkah sembrono. Bubuk pesona pikiran ini bahkan tidak bisa menahannya, seorang praktisi dari alam roh tingkat pertama, di bawah selama itu. Itu mungkin akan menjadi kurang efektif jika digunakan pada makhluk roh dewasa itu. Ketika pikirannya berkelana ke sana, Jiang Chen juga menjadi sangat cemas. Dia bergegas ke arah ini dengan kecepatan tercepat, kebetulan bertemu dengan Dan Fei ketika kera raksasa itu berada sekitar 500 meter dari Dan Fei. Jika dia bahkan sedikit lebih lambat, wanita gila itu pasti akan ditampar menjadi pasta daging oleh kera raksasa yang seperti gunung kecil. Dan Fei tidak memiliki perhatian dan upaya untuk berdebat dengan Jiang Chen sekarang, dia tahu bahwa kehadirannya asing. Dia mempercepat langkahnya untuk mencapai perimeter luar. Jiang Chen, jangan berlama-lama dalam pertempuran, pergi. Wanita ini bukannya tanpa kesetiaan, dia tidak menyuarakan kata-kata tak berperasaan yang ingin Jiang Chen mengalihkan perhatian makhluk roh itu. Namun, jika Jiang Chen mengeluarkan dirinya dan pergi saat ini, keduanya kemungkinan besar tidak akan bisa keluar dengan kecepatan kera raksasa. Untuk terlibat dalam kontes kecepatan, daya tahan, dan lingkungan di kandang orang lain, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam semua aspek. Dilihat dari metode meninju yang digunakan kera raksasa dalam menghancurkan anak panah, sepertinya itu memiliki gaya yang lebih kasar dan kuat, perwakilan dari mereka yang melakukan pertempuran liar dan sengit. Jika bukan karena tingkat kekuatan kera raksasa ini di alam roh tingkat keempat yang solid, Jiang Chen benar-benar merasa gatal untuk melakukan pertempuran dan hampir ingin mengerahkan tinju ion surgawi untuk bertinju dengannya. Jiang Chen sebenarnya sangat ingin mengalami jenis pertarungan fisik di mana tinju bertemu tinju. Namun, itu jelas bukan peluang bagus saat ini.
Kekuatan kera raksasa itu jauh lebih besar darinya. Menghadapi itu dalam pertandingan tinju, meskipun Jiang Chen memiliki misteri Divine Ions Fist, dia tidak akan berhasil melewati 10 pukulan dari kera raksasa. Itu adalah hal yang baik bahwa busur Dayu adalah senjata roh yang 4 kali lebih halus. Ketika Jiang Chen memasuki alam roh, keahliannya dalam menggunakan senjata roh sekali lagi meningkat secara nyata. Itu benar-benar tidak ada bandingannya ketika dia berada di ranah ki sejati. Bahkan kera raksasa dengan kulit keras dan daging tebal ini sepertinya tahu kekuatan panah ini. Itu hanya berani menggunakan tinjunya untuk menabrak panah dan tidak berani menggunakan kulitnya yang keras untuk memblokirnya. Namun, ketika menggunakan tinjunya untuk mematahkan panah, momentum ke depan secara alami terpengaruh. Jiang Chen tetap tidak tergerak, tidak peduli bagaimana ia meraung dengan cara yang mengancam. Busur Dayu di tangannya menjepit kera raksasa itu dengan akurasi yang tepat. Kera raksasa itu berada di samping dirinya sendiri dengan kecemasan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia ingin bergerak maju, dia bisa saja mengabaikan serangan dari panah, tapi kera raksasa tahu betul bahwa sekuat tubuhnya, dia tidak bisa mengabaikan serangan dari panah ini dan menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan dari panah. Itu meraung terus-menerus dalam kecemasannya dan meninju dengan kecepatan yang meningkat, aura pukulannya menjadi semakin ganas. Batu-batu besar di sekitarnya terus-menerus dihancurkan dan dihancurkan saat ditinju. Jiang Chen juga merasa sulit untuk bertahan di bawah serangan gencar. Meskipun busur Dayu dapat menangkap kera raksasa, busur itu memiliki jumlah anak panah yang terbatas. Jika dia terus menggunakannya seperti ini, dia akan kehabisan panah dalam waktu singkat. Dia menggunakan panah asli yang satu set dengan busur Dayu kali ini, dan bukan panah berkualitas rendah yang dia beli sesudahnya. Jika panah itu digunakan, itu tidak akan berpengaruh pada kera raksasa itu. Masih ada 12 anak panah lagi, aku bisa menahannya selama 15 menit lagi. Saya harap wanita idiot itu tidak terlalu bodoh dan tidak menunggu saya di tempat yang tidak jauh. Jika tidak, taktik penundaan ini akan sia-sia. Jiang Chen hanya berdoa agar Dan Fei pergi jauh. Selama Dan Fei telah membersihkan daerah itu, Jiang Chen tidak keberatan melibatkan kera raksasa ini dalam permainan kecil tek. Meskipun kera raksasa itu cepat, ia memiliki tubuh yang besar. Jiang Chen memiliki lautan roh yang telah dibentuk oleh pil 5 naga pembukaan surga, yang paling tidak dia miliki adalah kekuatan roh yang tak terbatas. Ini adalah keuntungan dari lautan roh yang unggul. Dia mampu menyimpan lebih banyak kekuatan roh daripada praktisi biasa. Putaran serangan panah lainnya, tetapi kera raksasa tampaknya telah memperoleh pemahaman penuh tentang metode menyerang Jiang Chen sekarang. Itu benar-benar bisa perlahan maju ke depan karena menggunakan tinjunya untuk menghancurkan panah pada saat yang sama. Sialan, siapa yang bilang makhluk roh itu bodoh? Kera raksasa jelas akrab dengan taktik saya sekarang. Ini buruk. Jika ini terus berlanjut, itu akan dengan cepat mendekatiku, kecuali aku meningkatkan konsentrasi seranganku. Aku tidak punya kesempatan untuk menang sama sekali dalam pertarungan jarak dekat. Pemahaman Jiang Chen tentang situasi pertempuran juga sangat sensitif. Meningkatkan konsentrasi serangannya. Ketika dia melihat bahwa hanya ada 9 anak panah yang tersisa di tabungnya, Jiang Chen tidak bisa menahan senyum sedih. Hanya ada 9 anak panah yang tersisa. Ada batasan seberapa banyak dia bisa meningkatkan konsentrasi serangannya. Begitu dia menembakkan 9 anak panah ini, busur Dayu tidak akan berguna lagi. Dia, Jiang Chen, sama saja dengan melumpuhkan salah satu lengannya. Ketika dia menghitung waktunya, sudah 15 menit sejak Dan Fei pergi. Jika dia berlari dengan kecepatan penuh, dia seharusnya pergi jauh dari sini. Ketika pikiran Jiang Chen bepergian ke sini, dia tidak berlama-lama dalam pertempuran dan berbalik dan berlari. Kalau saja aku bisa membawa burung pedang sayap emas ke dalam percobaan ini. Bagaimana saya bisa begitu basah kuyup sekarang? Jiang Chen mulai merindukan burung pedang sayap emas saat ini. Meskipun kera raksasa itu kuat, pada akhirnya itu bukanlah tipe terbang. Jika Jiang Chen bisa terbang ke langit, bahkan makhluk peringkat roh menengah pun tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Namun, memikirkan burung pedang sayap emas sekarang hanyalah menghibur dirinya sendiri dengan harapan palsu. Itu tidak akan menyelesaikan masalahnya sama sekali. Pikirannya di tempat lain, Jiang Chen membawa kecepatan terbesarnya dan mulai mundur. Ketika kera raksasa itu melihat Jiang Chen berlari, ia mulai mengejarnya dengan langkah-langkah yang besar dan berdebar-debar,
panas di tumitnya. Jiang Chen tahu bahwa kecepatan kera raksasa itu masih sedikit lebih cepat daripada kecepatannya ketika dia mendengar ritme langkah kaki ini. Dia mengerahkan mata dewa dan melihat ke depan, berencana menemukan rute pelarian terbaik. Ketika dia melihat sekeliling, dia hampir memuntahkan seteguk darah kunonya. Dan Fei, wanita bodoh itu, berdiri tidak terlalu jauh, menunggunya. Bab 199, Kemenangan dari Rahang Bahaya Ekstrim. Jiang Chen tidak tahu apakah akan mengutuknya atau merasa tersentuh saat ini. Bagaimanapun juga, dia bukanlah wanita yang berhati dingin dan kejam. Dia tidak meninggalkan dia di belakang untuk membuat baik pada melarikan diri sendiri. Dan Fei seperti salah satu bunga anggrek yang mekar di malam hari yang dibicarakan tetapi tidak pernah terlihat. Tubuhnya yang ramping berdiri di atas pohon besar saat dia menatap cemas ke arah Jiang Chen. Kecemasan mendalam tertulis di seluruh wajahnya yang sangat cantik. Gelombang kekeras kepalaan yang biasanya melayang jauh di sekitar sudut matanya sekarang sepenuhnya ditampilkan. Wanita gila ini, Jiang Chen tahu bahwa tidak ada gunanya mengutuk dia sekarang saat dia bersiap untuk berhenti dan sekali lagi menyerang musuh. Jiang Chen, ambil 3 langkah ke kiri untuk menghindari area 100 meter, lalu ambil 3 langkah ke kanan untuk menghindari area 60 meter dan akhirnya, terbang di atas area 30 meter tanpa menyentuh tanah. Suara Dan Fei yang sangat khawatir terdengar di langit malam seperti panggilan kaget burung bulbul. Jiang Chen telah merencanakan untuk memperlambat langkahnya ketika sebuah pikiran muncul di benaknya saat dia mendengarkan kata-kata ini. Apakah wanita gila ini tidak pergi jauh karena dia memasang jebakan di sini? Dia adalah pria yang tegas dan tidak ragu-ragu dalam situasi ini. Dia berbelok ke kiri, lalu ke kanan, dan akhirnya tiba-tiba menendang tanah di bagian 30 meter sesuai dengan rute yang ditunjukkan oleh Dan Fei. Tubuhnya terbang seperti burung raksasa yang meluncur di udara. Setelah memasuki alam roh, meskipun dia belum bisa terbang, melayang di udara bukanlah masalah sama sekali. Ditambah fakta bahwa ada 2 pohon besar di sisi yang bisa dia dorong, Jiang Chen mendarat di cabang di sebelah Dan Fei setelah beberapa kali naik dan turun. Mengapa kamu tidak melarikan diri ketika aku menyuruhmu melarikan diri? Bibir Dan Fei mengerucut saat wajah femininnya terlihat keras kepala. Apakah aku begitu tidak setia di matamu sehingga meninggalkan seorang kawan dan melarikan diri? Jiang Chen ingin mengatakan bahwa dia telah merusak rencana awalnya, tetapi berpikir bahwa sama sekali tidak ada gunanya membicarakan hal itu sekarang. Dia memutar matanya dan meraih tangan Dan Fei, membawanya meluncur di udara. Jiang Chen, seluruh area ini telah ditanami dengan bubuk pesona pikiran. Saya tidak percaya bahwa hal besar itu tidak akan menjadi korbannya lagi. Tubuh Dan Fei sedikit bergetar saat tangan kecilnya digenggam oleh Jiang Chen. Perasaan aneh seperti dia tersengat listrik menyebar ke seluruh tubuhnya, tapi dia masih berbicara dengan tenang. Apa gunanya itu? Makhluk roh itu pernah menjadi korbannya sekali dan pasti akan waspada terhadapnya. Kera raksasa telah melacak mereka ke dalam area 100 meter saat mereka berbicara dan benar-benar menggunakan tangan besar untuk menutupi hidungnya, berjalan ke Jiang Chen dan Dan Fei dengan langkah besar. Apakah kamu melihat itu? Jiang Chen melemparkan Dan Fei ke pohon terdekat dengan ayunan besar, meraung, jangan berlama-lama, pergi. Aku akan menyusulmu. Dan Fei merasa tertekan untuk melihat jebakan yang ditata dengan hati-hati dilihat melalui pandangan sekilas dari kera raksasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa meskipun kera raksasa itu tampak seperti berotot dan tidak memiliki otak, sebenarnya ia memiliki pikiran yang sangat tajam. Jiang Chen meraih busur dayu karena dia tidak mampu membayar kemewahan untuk memperhatikan fakta bahwa tidak banyak anak panah yang tersisa. Dia harus membuat taruhan terakhir. Jika dia memenangkan taruhan, mungkin mereka bisa membebaskan diri. Jika dia tidak memenangkan pertaruhan, mereka akan berada dalam masalah besar. 3 anak panah berturut-turut terbang menuju kera raksasa. Kecepatan kera raksasa itu sangat cepat, tapi anak panah masih bisa memperlambatnya. Ditambah lagi, salah satu tangannya harus menutupi hidungnya, jadi hanya tersisa satu tangan raksasa untuk bergerak bebas. Bam, bam, 2 pukulan menangkis 2 anak panah, tetapi satu lagi tetap tepat di depannya. Kera raksasa tidak punya pilihan selain melepaskan tangan yang menutupi hidungnya dan mengeluarkan pukulan. Bam, panah yang dekat juga dijatuhkan. Jiang Chen mengeluarkan semua dari 6 anak panah yang tersisa pada saat ini.
6 anak panah berturut-turut terkunci ke kera raksasa dengan kecepatan tercepat dan kekuatan terbesar yang bisa dibawa Jiang Chen dari 6 sudut berbeda, melaju ke arahnya tanpa ampun. Kekuatan dan intensitas 6 anak panah berturut-turut memaksa kera raksasa untuk menghentikan langkahnya. Kera raksasa baru saja memasuki area 30 meter saat ini. Jiang Chen telah menembakkan 6 anak panah secara bersamaan tepat pada saat yang tepat ini. Daerah ini pasti tempat dan Fei telah menyiapkan sebagian besar bubuk, itulah sebabnya dia menyuruhnya melakukan perjalanan melalui udara. Serangan dari 6 anak panah tiba pada saat yang bersamaan. Kera raksasa harus tidak menggunakan keterampilan tinjunya dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir panah sebagai gantinya, atau ia harus mengerahkan kekuatan penuhnya untuk meninju panah. Namun, jika ia menggunakan kekuatan penuhnya dalam gerakan tinju, secara alami ia harus menggunakan kekuatan roh. Ketika kekuatan roh beredar, bubuk pesona pikiran di sekitarnya juga akan beredar dengan kecepatan yang lebih tinggi. Akan sulit bagi kera raksasa untuk tidak mengambilnya saat bertarung. Itu akan menyerap bedak setiap kali dia bernafas. Penghitungan semacam ini tepat hingga ke detail terkecil, tepat hingga titik pelaksanaannya ditentukan dalam meteran terdekat. Ketika Jiang Chen melemparkan dan Fei ke dahan, jantungnya terus berdebar. Meskipun Jiang Chen sekali lagi menyuruhnya lari, seolah-olah kakinya telah berakar dan dia tidak bisa bergerak, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Oh Ruo, kera raksasa itu juga cukup ganas dan sepertinya tahu bahwa ada bubuk pesona pikiran di daerah ini. Seluruh tubuhnya tiba-tiba melesat saat kakinya yang tebal menghentak keras ke tanah. Tubuhnya yang besar melesat ke udara seperti bola perak bundar. Bam! Bam! Kera raksasa itu benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan dari 2 anak panah. Kekuatan ikatan ini luar biasa saat kera itu menembak ke arah pohon besar tempat dan Fei berada. Ketika Jiang Chen melihat perkembangan yang tiba-tiba ini, kemarahan tanpa nama tumbuh di dalam hatinya. Wanita bodoh itu belum pergi. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, hati dan Fei melompat ketakutan ketika dia melihat kera raksasa itu terikat dan meluncur ke arahnya. Dia tahu bahwa ini karena kera raksasa telah merasakan kehadiran bayi hewan roh dan bergegas ke arahnya tanpa memperdulikan nyawanya sendiri. Menghindari, Jiang Chen agak jauh dari Dan Fei saat ini. Jika dia bergegas menyelamatkannya dan menggunakan tubuhnya untuk melawan kera raksasa dalam adu kekuatan, dia pasti akan digiling menjadi pasta daging. Pukulan di puncak kemarahan dari binatang peringkat roh menengah, meskipun terluka, masih merupakan pukulan yang sangat menakutkan. Dipukul dengan pukulan itu di udara kemungkinan akan mengakibatkan kematian langsung setelah memuntahkan darah, belum lagi dibanting tubuh olehnya. Pada saat kritis itu, tangan Jiang Chen terangkat sedikit, matahari di satu tangan dan bulan di tangan lain. Kedua lengannya seperti 2 pohon besar karena bentuk tangannya sedikit bergeser, membentuk konsep siklus mekar dan layu. 2 belati lempar juga muncul di tangannya saat ini. Belati terbang Monsater, kuharap kau tidak mengecewakanku kali ini. Pikiran Jiang Chen bergejolak dengan cepat. Dia akhirnya akan menggunakan teknik lempar belati yang telah dia latih dengan susah payah sebelum uji coba, teknik yang dia kombinasikan dengan konsep Divine Ions Fist. Dia menggunakan formulir elang terbang dengan satu tangan dan formulir harimau menerkam dengan tangan lainnya. 2 teknik hebat yang benar-benar berbeda digabungkan menjadi satu, menggunakan arti sebenarnya dari Divine Ions Fist. Suara mendesing. Belati lempar di tangan kanannya pertama kali memunculkan gelombang ki yang sekuat api, berubah menjadi momentum harimau ganas yang turun dari gunung dan menerkam ke arah kera raksasa yang menyerang dengan marah itu. Belati lempar di tangan kirinya berteriak hampir bersamaan, seperti angin sepoi-sepoi di langit malam, diam-diam bergerak di udara. Bentuk elang terbang, menerkam bentuk harimau di tangan kanannya, bentuk elang terbang di tangan kirinya. 2 teknik lempar belati yang sangat berbeda membentuk 2 kekuatan dan aura yang sama sekali berbeda pada saat ini melalui filosofi hidup dan mati di balik tinju ion surgawi. Seolah-olah pancaran matahari dan kemegahan bulan berpotongan di langit. Bulu pada kera raksasa itu seperti jarum baja, dan tiba-tiba berdiri. Dengan tingkat pelatihan yang dimiliki kera raksasa, ia secara alami dapat melihat niat membunuh tanpa batas yang menembak ke arahnya dari samping. Niat membunuh ini benar-benar cukup untuk mengancam hidupnya. Namun, ia tidak memiliki kemampuan untuk berpikir banyak pada saat ini. Hanya ada satu pikiran saat ini, dan itu adalah mengambil kembali bayi-bayi itu dan menamparkan wanita manusia terkutuk ini sampai mati.
Dan Fei masih seorang wanita yang telah melihat acara-acara besar. Setelah memulai sedikit, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menahan momentum kera raksasa ketika dia melihatnya menuju ke arahnya. Dia menghindar ke udara dan menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk bergeser ke atas dan ke samping. Kera raksasa mencakar dengan ganas dan terhubung dengan pohon besar tempat dan Fei berdiri. Bam! Pohon besar itu tumbang dengan bunyi gedebuk saat seluruh batangnya hancur berkeping-keping dan serpihan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Ranting-ranting dan daun-daun berhamburan ke segala arah. Daun yang tak terhitung banyaknya tersedot ke udara dari kekuatan roh dan kemudian jatuh kembali ke tanah, mengalir turun seperti hujan daun. Pukulan kejam kera raksasa itu masih agak terlalu lambat. Tubuh dan Fei telah meninggalkan pohon besar dan wajahnya dipenuhi kepanikan saat dia mendarat di sepetak tanah kosong lebih dari 2 meter. Serangan monster Flying Daggers Jiang Chen juga tiba pada saat yang sama. Kera raksasa itu benar-benar memaksakan diri dengan pukulan ini dan mengulangi gerakannya terlalu sering. Itu tidak memiliki stabilitas karena tubuhnya tergantung di udara. Puff! Puff! Belati lempar memasuki tubuhnya. Satu mendarat di pinggangnya dan yang lainnya di kepalanya. Kekuatan yang kuat hampir menembak mereka langsung melalui tubuh kera raksasa. Ouru! Kera raksasa tidak bisa tetap di udara setelah menerima pukulan dari belati lempar. Itu meraung dengan sangat marah setelah mendarat di tanah. Tiba-tiba, seluruh tubuh kera raksasa itu tiba-tiba mulai mengembang seperti balon dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh kera raksasa itu telah membesar seukuran balon besar karena semua jarum baja dari bulunya berdiri, seolah-olah paku menempel di permukaannya. Itu tampak cukup menakutkan dan menakutkan di bawah sinar bulan. Jiang Chen tahu ada sesuatu yang salah ketika dia melihat pemandangan aneh ini dan meraung, hindari. Bam! Permukaan tubuh kera raksasa itu tiba-tiba meledak saat kekuatan luar biasa mengirim kulit, darah, dan dagingnya terbang ke segala arah. Tak terhitung jumlah paku jarum baja juga melesat keluar dari tubuhnya karena kekuatan ledakan. Bahaya! Meskipun Jiang Chen lebih jauh, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya saat dia secara naluriah berjongkok dan menutupi kepalanya dengan tangannya. Pet, 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 pet. Tak terhitung jumlah paku bulu kera mendarat di tanah seperti paku baja. Jiang Chen membuka matanya untuk menemukan bahwa dia cukup beruntung karena tidak terkena paku ini. Setelah pukulan bunuh diri kera raksasa itu, seluruh tubuhnya berantakan, berdarah. Itu seperti kehilangan banyak berat karena kulit luar dan bulunya benar-benar hilang. Itu tampak seperti telah dikuliti hidup-hidup karena bahkan tulang putih yang mencolok bisa terlihat. Bam! Setelah menggunakan nyawanya dalam pukulan terakhir ini, kera raksasa itu akhirnya pingsan. Jiang Chen tidak punya waktu untuk bernapas lega saat dia buru-buru berlari ke Dan Fei. Dan Fei meringkuk di tanah, lebih dari 10 paku bulu kera dipaku ke tubuhnya. Lengan, tulang rusuk, dada, dan paha. Apakah wanita idiot ini tidak tahu untuk menghadap ke atas dengan punggungnya? Jiang Chen tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dengan cepat menyadari bahwa dia meringkuk di kerumunan bukannya berjongkok karena dia tidak ingin bayi hewan roh di punggungnya menerima pukulan alih-alih dia. Jiang Chen benar-benar tidak tahu apakah akan mengutuknya karena bodoh atau bodoh sekarang. Dalam keadaan seperti ini, jika dia berjongkok di tanah, keranjang bambu dan bayi hewan roh pasti akan memblokir sebagian besar serangan. Paling-paling, hanya pahanya yang akan ditindik. Namun, dia memilih posisi seperti itu karena dia tidak ingin bayi hewan roh itu terkena. Ini mengakibatkan lebih dari 10 tempat di tubuhnya terkena. Itu adalah hal yang baik bahwa tidak satu pun dari mereka adalah luka fatal ketika ditimbulkan dari jarak seperti itu. Jiang Chen membantunya berdiri, bahkan pantatnya memiliki duri bulu kera, jadi dia tidak bisa duduk. Dia hanya bisa bersandar di sisi pohon. Jiang Chen, apakah bayi hewan roh baik-baik saja? Cepat dan lihat aku. Petik 2. Jiang Chen tidak memperhatikannya dan mencabut duri-duri bulu kera. Wajahnya tiba-tiba berubah, berhenti, jangan beredar spirit ki untuk menyembuhkan lukamu. Berhenti beredar, dan Fei ketakutan dengan perubahan nada suaranya yang tiba-tiba. Apa, bukankah itu hanya beberapa luka dangkal? Wajah Jiang Chen pucat pasi, paku ini beracun. Tubuh dan Fei goyah saat wajahnya terkuras dari semua warna, beracun. Bab 200, Jiang Chen, bisakah Anda membantu saya? Ekspresi Jiang Chen cukup muram saat dia mengambil beberapa duri bulu kera lainnya dan memeriksanya dengan cermat. Dia menganggukkan kepalanya dengan sangat yakin.
Mereka diracuni baik-baik saja. Lihatlah paku-paku ini. Mereka sangat putih, tanda yang jelas bahwa mereka mewujudkan racun yang kuat. Ini adalah hal yang baik bahwa tingkat pelatihan Anda berada dalam alam roh. Jika Anda berada di alam Qi yang sebenarnya, Anda mungkin sudah menjadi mayat sekarang. Meskipun Dan Fei biasanya tenang ketika sesuatu muncul, dia masih seorang wanita dan ketika dia mendengar ada racun yang mematikan, wajahnya yang menawan juga terperanjat karena rasa takut panik terlihat di matanya yang indah, sesuatu yang akan biasanya tidak pernah terlihat. Jiang Chen, apakah saya akan mati? Dan Fei menggigit bibirnya dengan ringan, suaranya dilapisi dengan beberapa nada tragis. Jiang Chen benar-benar ingin berbicara manis dengannya, tetapi semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia juga tidak yakin apakah masih ada harapan untuk Dan Fei. Jangan bicara sekarang dan duduk bersila. Lebih baik jika Anda bermeditasi dan tetap tenang. Ingat, jangan mengedarkan Qi sejati dan beri tekanan pada lautan roh Anda. Jika tidak, begitu racun menyerang dan menembus lautan roh, kamu pasti akan mati. Jiang Chen memperingatkannya dengan keras. Dan Fei seperti pengantin kecil yang patuh pada saat ini saat dia mengangguk dengan kesal. Tidak ada kemegahan seperti biasanya sebagai wanita kuat di matanya yang indah. Apa yang terpancar sekarang adalah kepanikan dan keluhan ketakutan dari seekor domba yang terluka. Jiang Chen adalah ahli pil yang hebat di kehidupan sebelumnya dan telah membuat studi hebat dalam dao racun. Dia mengeluarkan kuali pil kecil dan memasukkan duri-duri dari kera raksasa ke dalamnya untuk dipelajari. Dia melakukan itu beberapa kali, lalu bangkit dan berjalan mendekati tubuh kera raksasa itu. Jiang Chen mengeluarkan pisau dan memotong daging kera raksasa itu, memasukkan beberapa ke dalam kuali pil untuk dipelajari lebih lanjut. Gerakannya tajam dan tepat, dan dia menyelesaikan semua ini dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya, Jiang Chen berdiri lagi, tatapannya kembali ke Dan Fei. Meskipun waktunya singkat, rasanya seperti puluhan tahun bagi Dan Fei. Rasa harapan yang tebal keluar dari matanya yang indah, tetapi beberapa jejak kecemasan juga dapat ditemukan di dalamnya. Jelas bahwa dia takut Jiang Chen sampai pada kesimpulan yang tragis. Bukankah aku menyuruhmu duduk bersila dan bermeditasi? Kenapa kamu masih berdiri? Wajah Jiang Chen penuh dengan kebingungan. Wajah menawan Dan Fei memerah, dan warna matahari terbenam membakar leher dan bagian belakang telinganya. Aku tidak berhak untuk duduk. Jiang Chen mulai, dan kemudian ingat bahwa pantat Dan Fei tampaknya juga terkena pukulan. Dia benar-benar ingin tertawa, tapi sepertinya tidak pantas dalam situasi seperti ini. Baiklah kalau begitu, tetap berdiri dan jangan memikirkan pikiran acak. Ketika Dan Fei melihat reaksi Jiang Chen, dia secara alami tahu bahwa Jiang Chen telah mengerti apa yang dia maksud. Dia malu sekaligus marah. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya, Jiang Chen, apakah ada penawar racun ini? Racun ini hanya satu dari permukaan, dari kulit dan rambut. Daging dan darah kera raksasa tidak memiliki racun di dalamnya. Ini adalah kabar baik, tetapi juga kabar buruk. Bagaimana itu bisa menjadi berita baik dan buruk? Dan Fei agak cemas. Jiang Chen, seberapa buruk kelihatannya? Bisakah Anda berbicara terus terang? Apa aku benar-benar akan mati? Mata Dan Fei menjadi merah. Betapapun anggun dan halusnya dia, ketika menghadapi kematiannya sendiri pada usia 20 beberapa tahun, dia masih menunjukkan sisi seorang gadis. Kabar baiknya adalah bahwa racun bukan dari daging dan darah akan memakan waktu lebih lama untuk berlaku. Namun, kabar buruknya adalah karena itu bukan racun daging dan darahnya tidak dapat digunakan untuk melawan racun dengan racun. Racun dari kulit dan rambutnya ini cukup aneh. Item yang sesuai dengan racun harus ditemukan sebelum racun dapat disembuhkan. Ini adalah masalah yang sangat menyebabkan sakit kepala. Jika dia bisa menemukan item yang mengandung racun, Jiang Chen memiliki jaminan besar bahwa dia bisa menyembuhkan racun ini. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk menemukan item yang akan menjadi obat di alam labirin yang luas di bawah langit malam ini. Ini untuk mengatakan bahwa benar-benar tidak ada harapan untukku. Dan Fei hampir menangis saat kesedihan yang tak terbatas menggenang di matanya. Tiba-tiba berubah menjadi resolusi yang jelas dalam sekejap mata. Jiang Chen, jika saya mati, kremasi saya dan bawa abu saya kembali ke Tuan Tanah. Dan, kamu juga harus membawa bayi hewan roh ini ke Lord Master, oke? Apakah ini dianggap sebagai keinginan sekarat? Jiang Chen menghela nafas pelan di dalam hatinya dan menghiburnya,
jangan pesimis. Racun dari kulit dan rambut tidak berpengaruh secepat itu. Saya akan terus mencari, mungkin saya bisa menemukan item untuk melawannya. Hehehe, dan Fei tersenyum acuh tak acuh saat ketakutan dan kepanikan sebelumnya tersapu setelah memikirkan semuanya. Jiang Chen, kamu tidak perlu menghiburku. Saya, dan Fei, tidak memiliki orang tua sejak saya kecil. Tuan Besar membesarkanku. Anda pasti menganggap saya bodoh karena sangat peduli dengan bayi hewan roh. Namun, Anda tidak mengerti kebaikan yang telah ditunjukkan Tuan Tanah kepada saya. Lupakan saja, tidak ada gunanya berbicara seperti ini sekarang. Anda beristirahat dan saya akan pergi mencari. Kera raksasa tinggal di daerah ini dan racun dari kulit dan rambutnya tidak bisa terbentuk secara spontan. Pasti ada hubungannya dengan sekitarnya. Mungkin saya benar-benar dapat menemukan item yang sesuai untuk menyembuhkan racun ini. Dan Fei tiba-tiba berhenti, Jiang Chen, apa maksudmu dengan item yang sesuai untuk racun? Semua hal di bawah langit memiliki apa yang saling memperkuat dan menetralisir satu sama lain. Ada kemungkinan racun kulit dan rambut kera raksasa itu terbentuk dari lingkungan di sekitarnya. Karena ada item yang bisa membentuk racun ini, akan ada item untuk melawannya. Kalau tidak, tanpa keseimbangan, racunnya akan lama meresap ke dalam daging dan darah kera raksasa itu. Bagaimana mungkin itu hanya ada di rambut dan kulitnya? Jiang Chen demikian dianalisis. Dan Fei tiba-tiba memikirkan sesuatu saat seberkas cahaya melintas di matanya yang menawan. Jiang Chen, aku ingat. Ada banyak ramuan roh dan rerumputan di dalam gua kera raksasa itu. Saya sedang terburu-buru saat itu dan tidak punya waktu untuk menjemput mereka. Mungkinkah? Apa katamu? Mata Jiang Chen berbinar. Ada banyak rumput roh dan tumbuhan di dalam gua. Ya, dan Fei juga bersemangat. Dia sepertinya menemukan seutas harapan di mata Jiang Chen. Tetap di sini dan jangan bergerak, aku akan pergi melihatnya. Ingat, jangan memanfaatkan lautan roh Anda. Tunggu aku kembali, bahkan jika kamu bertemu dengan musuh, cobalah untuk menarik pertemuan itu selama mungkin. Untung gua itu tidak terlalu jauh. Jiang Chen mengambil panah dan melemparkan belati ke tanah saat dia melaju di sepanjang jalan. Dia mengambil panah itu setiap kali dia datang ke tempat-tempat di mana mereka berpapasan. Anak panah adalah item yang menyertai busur dayu, yang ditempa menjadi baja. Meskipun mereka telah diledakkan oleh tinju kera raksasa, mereka tidak rusak sedikit pun dan secara alami harus diambil. Jiang Chen tiba di gua dengan sangat cepat. Gua itu dingin dan sepi. Ketika dia menyapu ke dalam gua, matanya tertuju pada sepetak tanah di mana rumput roh dan tumbuhan tumbuh, serta beberapa pohon peringkat roh. Sebanyak ini. Mata Jiang Chen dengan cepat jatuh pada bunga ungu muda. Ini bunga setan bulan ungu. Jiang Chen langsung menemukan bahwa racun kera raksasa itu berasal dari bunga iblis bulan ungu. Bunga setan bulan ungu melengkapi dan menetralkan rumput Buddha berwajah giok. Memang ada rumput Buddha berwajah giok di sini. Aku sudah mendapatkan emas kali ini. Jiang Chen sangat gembira dan tidak punya banyak waktu untuk mempertimbangkan banyak hal. Dia membalikkan gua itu keluar dan memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan rumput Buddha berwajah giok, Jiang Chen tahu bahwa dia memiliki kesempatan 90% untuk menyelamatkan Dan Fei. Dia mengemasi semuanya dan tidak berlama-lama, mempercepat kembali dengan kecepatan secepat mungkin. Dan Fei sedih. Dia tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk. Rasanya seperti dunia telah meninggalkannya pada saat itu karena dia tampak sangat tidak berdaya. Sekuat apapun dia hanya memiliki satu gagasan di benaknya saat ini, dan itu adalah agar Jiang Chen kembali, bergegas dan kembali. Dia mengalihkan pandangannya saat dia menatap dengan cemas, melihat dengan sungguh-sungguh ke arah dari mana Jiang Chen akan kembali. Di bawah langit malam, sosok Jiang Chen meluncur seolah-olah di bulan, bergerak sangat cepat. Perasaan sedih Dan Fei seperti botol kosong yang tiba-tiba terisi air. Dia merasa tenang karena perasaan tenang yang aneh membuatnya sangat percaya bahwa Jiang Chen bisa menyelamatkannya. Kamu beruntung, aku sudah menemukan asal racun dan item untuk menetralkannya. Jiang Chen tersenyum. Itu adalah hal yang baik bahwa kamu ingat untuk mengamati sekelilingmu ketika kamu mencuri bayi-bayi itu. Jika Anda tidak mengingatkan saya mungkin tidak akan tahu bahwa ada ramuan roh yang melengkapi dan menetralkan racun satu sama lain. Wajah Dan Fei memerah saat dia merasa sedikit canggung. Ekspresinya sangat alami,
tetapi tatapannya menghindari Jiang Chen karena dia merasa malu pada dirinya sendiri. Dia sangat mengkritik Jiang Chen di dalam hatinya ketika dia melihat rumput roh dan ramuan itu saat itu, berpikir bahwa Jiang Chen, seorang pecandu uang, pasti akan mengambil semua ramuan dan rumput roh. Dia bahkan memanjakan diri dalam pemuliaan diri, berpikir bahwa fokusnya sebenarnya jauh lebih kuat daripada Jiang Chen. Dia tiba-tiba teringat herbal roh di gua sebelumnya karena dia mengingat pikirannya di dalam gua lebih dalam, itu saja. Ketika dia mendengar Jiang Chen menyebutkan masalah gua, dan Fei secara alami merasakan wajahnya terbakar. Dengan item untuk menetralisir racun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih mudah. Jiang Chen memurnikan rumput Buddha berwajah giok dan mencampur beberapa obat roh untuk menyembuhkan luka di dalamnya, memurnikan cairan roh sebagai penangkal dalam waktu singkat. Jiang Chen meletakkan cairan itu di depan Dan Fei dan tersenyum, "Perlakukan dirimu sendiri, aku akan melihat-lihat." Sekeras Dan Fei, dia cukup tersentuh saat ini. Ketika dia melihat wajah Jiang Chen yang sangat bertanda arang, dia merasa sedikit menuduh diri sendiri. Dia harus mengakui bahwa meskipun Jiang Chen sombong, dia masih memiliki keandalan dan kejantanan pada saat-saat kritis. Ketika dia memikirkan keinginannya sendiri dan leluconnya, Dan Fei merasa sedikit tidak nyaman. "Jiang Chen, pergi cuci mukamu." "Cuci muka?" Jiang Chen bingung. Hati seorang wanita itu aneh ya. "Saya memberi Anda penawarnya dan Anda ingin saya mencuci muka. Jangan tanya kenapa. Temukan tempat dengan air dan jangan lihat. Cukup cuci mukamu sampai bersih." Jantung Dan Fei berpacu saat ini. Dia juga khawatir jika Jiang Chen menemukan leluconnya di wajahnya, dia akan menjadi marah dan meninggalkannya tanpa berpikir. Jiang Chen terdiam dan tidak tahu lelucon apa yang dialami wanita ini sekarang. Dia dengan ceroboh melambaikan tangannya. "Cepat dan obati racunmu. Jika racun ini dibiarkan untuk waktu yang lama, itu akan merusak penampilanmu." Tidak ada kata-kata yang lebih mengancam atau memiliki kekuatan yang lebih merusak daripada itu. Dan Fei buru-buru mengencangkan genggamannya di sekitar penawarnya. Ketika dia melihat Jiang Chen lagi, dia sudah lama membersihkan jarak yang jauh. Si brengsek ini, miliki keanggunan seorang pria. Dan Fei juga tahu bahwa Jiang Chen telah berjalan begitu jauh untuk membuat segalanya nyaman baginya dan membiarkannya menerapkan penawarnya. Lagi pula, dia terluka di lebih dari satu tempat, dan bahkan area sensitif seperti tulang rusuk dan dadanya juga terluka. Dia harus menanggalkan pakaiannya untuk menerapkan penawarnya. Jika dia menanggalkan pakaiannya, bagian tubuhnya yang lebih sensitif akan sedikit banyak terungkap. Jiang Chen secara alami pergi untuk menghindari membuatnya merasa canggung. Jiang Chen berjalan beberapa ratus meter jauhnya. Dia masih merasa sangat tegang ketika memikirkan pertempuran barusan. Pertempuran itu benar-benar telah terjadi di rahang bahaya. Namun, kembali ke hal-hal, jika bukan karena bubuk pesona pikiran Dan Fei yang kurang lebih membatasi kera raksasa itu, serangan Jiang Chen kemungkinan tidak akan cukup bagi kera raksasa untuk mengambil luka berat dan membiarkannya berikan pukulan terakhir yang fatal itu. Suara Dan Fei berjalan ke arahnya dari kejauhan tepat saat dia tenggelam dalam pikirannya. "Jiang Chen, kemarilah sebentar." Jiang Chen mulai dan berpikir bahwa ada sesuatu yang salah saat dia buru-buru berlari kembali. Dan Fei telah menerapkan penawar untuk sebagian besar lukanya sekarang. Ekspresinya agak canggung saat giginya yang seputih mutiara menggigit bibirnya dengan ringan. Semburat merah muncul dengan liar di wajahnya yang cantik saat dia berbicara dengan suara serendah dengungan nyamuk. "Jiang Chen, aku tidak bisa mencapai luka di sana. Bisakah kamu membantuku?" Dari semua posisi di tubuhnya, tempat yang tidak bisa dia capai secara alami adalah bokongnya. Cedera ini tidak seperti yang lain. Tidak mudah untuk merawatnya jika seseorang tidak bisa melihatnya. Dan jika seseorang tidak menerapkan penawarnya dan membuang racunnya, itu akan membuat mereka kesulitan tanpa akhir. Ketika Dan Fei mendengar bahwa racun ini dapat menghancurkan wajahnya, inilah yang paling ditakutinya. Jadi saat dia terengah-engah, tetapi pada akhirnya, rasa takut menghancurkan penampilannya masih menang atas rasa malunya. Mulut Jiang Chen terbuka lebar. Dia tidak mengantisipasi bahwa Dan Fei akan meminta bantuannya dengan cara seperti itu.